Saudaraku terkasih, salam damai. Hari ini Kamis 6 Juli 2017. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah Injil Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, iman yang kokoh baru dibuktikan dalam pengorbanan yang tulus. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman karena kepercayaan yang begitu besar bahwa Tuhanlah penyelenggara segala sesuatu. Ia tidak segan-segan mengorbankan anak satu-satunya karena pada waktunya pasti Tuhan menyediakan. Yesus melihat iman orang-orang yang rela berkorban untuk membawa saudaranya yang lumpuh kepadanya. Ia bersabda, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang yang lumpuh itu sembuh karena diterima kembali sebagai anak Tuhan, dan kuasa Yesus mengampuni dosa membawa mukjizat yang tak terbayangkan sebelumnya. Peran sesama demi kesembuhan seseorang sangat penting ketika tampak dalam pengorbanan yang penuh iman. Saudara-saudaraku terkasih, di zaman kita ini, penderitaan sering disamakan dengan pengorbanan. Padahal tidak semua demikian. Pengorbanan selalu terarah pada keselamatan dan kebahagiaan lebih banyak orang, dan bukan pada kepentingan pribadi. Ungkapan iman kita mesti disertai dengan ketulusan memperjuangkan kebaikan bagi orang lain. Dengan begitu, rahmat kerahiman Tuhan dapat dialami semakin banyak orang karena kerelaan kita berkorban memperjuangkan sesama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Tuhan jiwaku, semoga kerahiman-Mu yang telah ku-alami membuatku dengan senang hati berkorban juga demi kesembuhan dan keselamatan saudara-saudariku. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, demikianlah renungan hari ini. Teruskanlah renungan hari ini kepada saudara, teman, sahabat, atau kepada pribadi-pribadi yang Anda kasihi untuk saling berbagi kasih dan damai. Semoga kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Selamat melayani dan berkarya. Tuhan memberkati.